Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita hadir di Masjid Al-Qur'an yang sama-sama kita cintai dan sholat subuh setelah subuh dalam kajian kita setiap malam tadi diberikan kita sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salam salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang setia melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di sini dalam kesamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, alhamdulillah kita Ustaz Khairul Anwar sudah ada di kita yang memberikan kajian kita tentang bagi menolong kebenaran dari hadis Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan pemahaman kita juga dan semua Ustaz akhwat kita kesehatan untuk bisa menemukan ilmunya di dunia ini. Nanti kajian ini akan terjadi sesi 1, sesi 2. Sesi 2 ada pertanyaan dari audiens untuk bertanya dengan lama-lama kita akan mulai dengan baca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa kepada Allah di persilakan. Bismillah. Ini yang bikin deh. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nafsuhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sallallahu dengan alhamdulillah di hari Ahad pagi ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengamalkan salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu Allah mencintai suatu amalan yang mana orang tersebut melakukannya walaupun sedikit, namun dia berkelanjutan. Nah, maka kaum muslimin yang saya muliakan, selalu saya ingatkan betapa dahsyatnya hadis ini sampai para ahli fuqaha, ahli fikih mengatakan jika ada seseorang yang rutin mengamalkan suatu amalan-amalan dan suatu ketika dia tidak bisa melakukan amalan tersebut, maka insya Allah dia termasuk amalan-amalan yang tetap terhitung. Contoh di antaranya, Bapak-bapak sekalian semua muliakan, di antara kita mungkin rutin melaksanakan sholat tahajud. Suatu ketika kita dalam perjalanan keluar kota, sangat sulit kita untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud, walaupun secara fikihnya boleh sholat di kendaraan, boleh sholat di atas kendaraan. Namun kaum muslimin yang sudah memuliakan,
para ulama berbeda pendapat. Kalau ingin sholat di atas kendaraan itu, di antara fikihnya adalah kalau memang perjalanannya itu tidak ada turun-turun, ya, nggak ada ngisi bensin, nggak ada ke warung makan, ya, nggak ada perhentian-perhentian. Seperti misalnya kita pergi umroh atau pergi haji, ya, berapa jam perjalanannya Pak Rahmani? 8 ya. Maka di situ disunahkan, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak qosornya itu di atas kendaraan. Namun Bapak-bapak sekalian saya muliakan, kalau kita naik bis atau naik kendaraan sendiri, yang mana kita masih bisa untuk turun, yang mana masih bisa untuk ngisi bensin, nah maka fikihnya diantaranya adalah sholatnya bukan di atas kendaraan, tapi sholatnya dicari tempat yang lebih memudahkan. Nah, kaitannya bagaimana terhadap seseorang yang ketika misalnya dia rutin melaksanakan sholat tahajud, nah kemudian dia tidak sempat sholat tahajud ketika melakukan perjalanan tersebut, maka dalam satu hadis dikatakan, insya Allah dia tetap terhitung pahala sholat tahajudnya, walaupun dia tidak melaksanakan sholat tahajud tersebut. Kenapa? Karena dasarnya adalah dari hadis, sesungguhnya Allah mencintai suatu amalan yang dia sedikit namun dia berkelanjutan. Nah, ini dari dasar inilah akhirnya insya Allah suatu amalan-amalan dicintai oleh Allah kecil tapi dia berkelanjutan. Salah satu contohnya juga Bapak-bapak sekalian muliakan, masjid kita ini alhamdulillah termasuk yang qomatnya tuh lama, ya, terutama sholat subuh, dan itu patut kita apresiasi. Namun mungkin di waktu hari Sabtu dan Ahad saja yang paling banyak ya, karena weekday itu atau di hari-hari Senin sampai Jumat, orang-orang yang kerja di Jakarta itu jam 4:30 aja udah siap ngegas, gitu ya. Nah maka ini menyesuaikan. Begitu pula para imam, ya, ketika misalnya nanti bapak-bapak menjadi imam, itu disesuaikan, gitu ya, disesuaikan. Bapak-bapak kalau sholat subuh di Turki itu sudah masuk sekitar jam 4:30. Namun qomatnya Pak, baru sholatnya itu sekitar jam 5:15. Siang banget, bahkan udah hampir terang. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, bahkan apa? Dasarnya dari mana? Sunnahnya ya dari Nabi Muhammad SAW itu memperpanjang waktu sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Nah maka kalau seandainya kita rutin melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, suatu ketika kita ketinggalan, ya, maka ada dua Pak. Yang pertama, tidak melaksanakan sholat sunnah itu pun insya Allah tetap terhitung. Namun para ulama menganjurkan boleh melaksanakan bahasanya qodho dalam bahasa fikih. Boleh melaksanakan qodho sholat sunnah fajar sehabis sholat subuhnya. Namun fikihnya Pak, fikihnya itu bukan habis langsung sholat subuh langsung sholat sunnah, bukan. Tapi apa fikihnya? Fikihnya adalah yaitu ketika waktu syuruk sudah selesai, sudah masuk, nah maka bapak-bapak sekalian saya muliakan, itu sholat qodho sunnah fajar. Nah begitu bapak-bapak sekalian yang saya muliakan. Dan itu diantaranya adalah salah satu fadilah, keutamaan seseorang yang melaksanakan amal-amal yang sedikit namun dia berkelanjutan. Dan mudah-mudahan bapak-bapak sekalian saya muliakan, hari ini hari Ahad, walaupun kita ditinggal oleh salah satu pengisi rutin, ya, Ustadz Triswara. Hari ini harusnya Ustadz Triswara yang mengisi kajian hadis arba'in. Namun ya sebenarnya walaupun nggak ada kajian ini, bapak-bapak tetap terhitung, gitu ya, tetap terhitung, gitu ya. Jadi boleh pulang nih Pak, ya, boleh pulang karena bapak-bapak sudah terhitung, gitu ya. Namun bapak-bapak sekalian niatkannya tadi yang seperti Ustadz Abbas sampaikan, ambil fadilah. Mari kita ambil fadilah dari pengkajian hadis arba'in.
Bapak-bapak sekalian sebelum muliakan, kita akan membahas tentang hadis arba'in nomor 36. Sebagai penguat Bapak-bapak sekalian sebelum muliakan, hadis ini adalah salah satu sumber. Jadi tidak ada khilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat Bapak-bapak sekalian. Kalau seandainya ada orang yang hari ini mempertanyakan hadis itu tidak otentik dari Rasulullah, maka sudah dipastikan dia adalah orang-orang yang ingkar sunnah. Ya, ada orang yang ingin berdalil hanya dari Al-Quran saja, dia keliru. Kenapa? Karena sholat itu, wudu itu perintahnya ada di Al-Quran, namun tata caranya hanya ada di hadis. Nah, maka Bapak sekalian, di antara keutamaan hadis itu adalah salah satu sumber hukum Islam yang tidak dimiliki oleh siapapun, ya, di muka bumi ini kecuali Islam. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian sebelum muliakan, mari kita pelajari hadis ini dan kita akan mengambil nilai-nilai dari hadis ini, yaitu diantaranya adalah barang siapa yang berkumpul, ya, kemudian dia membacakan Al-Quran, nah maka dia didoakan oleh para malaikat. Oleh karena itu Bapak sekalian, sebagai langkah awal, mari kita baca surat Al-Fatihah bareng-bareng. Mudah-mudahan ini termasuk kita mengamalkan hadis arba'in nomor 36 ini. Kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak sekalian sekalian muliakan, kita akan membahas tentang balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Bapak sekalian sekalian muliakan, jangan diartikan ini hukum karma, bukan. Ya. Apakah hukum karma ada dalam Islam? Kalau yang dimaksud hukum karma itu adalah ketika seseorang hari ini melakukan amalan buruk, kemudian nanti di masa yang akan datang, di kehidupan yang akan datang, dia akan diberikan balasan, maka itu bukan bagian dari nilai-nilai Islam. Jadi hukum karma itu Bapak-bapak sekalian, itu diantara ajaran dari agama lain. Apa nilai-nilainya? Nilai-nilainya diantaranya adalah ketika keturunan yang sebelumnya melakukan suatu perzinahan, maka nanti anak turunannya akan melakukan perzinahan juga. Nah, itu bukan begitu. Islam nggak begitu, Pak. Islam bukan menganggap yang seperti itu. Ya, kalau modelnya seperti itu Bapak-bapak sekalian, maka tidak adil. Kesian bagi orang-orang yang, mohon maaf ya, keturunan maling. Gitu ya. Kenapa? Karena dia karmanya akan mendapatkan balasan dari nenek moyangnya, yaitu dia keturunan maling. Maka Bapak-bapak sekalian jangan pernah membilang gitu ya, mengatakan di salah satu kota di Sumatera gitu ya, itu ada sebutan kota begal gitu ya Pak ya. Kota begal, wah ini anak dari kota ini nih. Ini pasti keturunan maling nih. Nah itu Pak, itu yang keliru. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Nah, namun dalam Islam balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Ketika seorang melakukan suatu amalan gitu ya, maka Allah akan balas amalan itu. Nah, nanti kita akan bahas ini. Baik Bapak-bapak sekalian saya muliakan, untuk lebih menggairahkan lagi, kita baca hadis ini bareng-bareng. Saya bacakan, Bapak-bapak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dilihat di sini ya Pak ya. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'min kurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabil yaumil qiyamah wa man yasara ala mu'sirin
yassarallahu alaih fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bih tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yataraddarsun sunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah ghasyiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahumullah fi man indah wa man bata'a bih amaluhu lam yusri bihi nasbuhu. Bapak-bapak sekalian sebelum muliakan, kenapa saya ingin kita semua membaca hadis ini? Insya Allah bapak-bapak sekalian sebelum muliakan, di antara keutamaan seorang muslim ketika dia membaca suatu hadis, maka idealnya adalah membaca matannya. Ya, matannya itu adalah Arabnya, gitu ya, isinya. Nah, kemudian bapak-bapak sekalian, kalau tidak bisa membaca, minimal bapak-bapak sekalian ketika mendengar ada orang yang membaca suatu hadis, ketika ada kata-kata Rasulullah, maka adabnya adalah sallallahu alaihi wasallam, atau minimalnya adalah alaihi salatu wassalam. Dengan begitu saja, insya Allah bapak-bapak sekalian, dia sudah terhitung dia mengamalkan suatu hadis. Luar biasa Islam itu, cukup dia membaca sholawat saja dia sudah mengamalkan suatu hadis. Mari kita artikan bapak-bapak sekalian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan di hari-hari kiamat. Poin yang pertama bapak-bapak sekalian ya, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Nanti kita akan lihat, kita akan bedah. Yang kedua poinnya, barang siapa yang memberi kemudahan orang-orang yang kesulitan ya, atau berhutang, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, as-sakinah, rahmat yang meliputinya. Para malaikat mengelilingnya dan Allah menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya atau garis keturunan yang mulia. Bapak-bapak sekalian sebelum muliakan, ini adalah hadis yang terkumpul banyak sekali hikmah-hikmah atau nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan. Kita akan bahas satu-satu bapak-bapak sekalian. Yang pertama, kita lihat barang siapa yang menghilangkan. Jadi kata-katanya Pak, kita lihat ya, ada bedanya ya. Saya akan sampaikan bedanya dulu ya. Di poin yang pertama, Rasulullah menggunakan kata-kata barang siapa yang menghilangkan kesusahan. Poin yang pertama, menghilangkan kesusahan. Nah, di poin yang kedua, lihat bapak-bapak sekalian, barang siapa yang memberi kemudahan. Kalau yang pertama menghilangkan, yang kedua memberi kemudahan. Artinya apa Pak? Lebih berat yang pertama, karena dia menghilangkan. Nah, yang kedua, memberi kemudahan orang yang kesulitan, yaitu orang yang berhutang. Ini artinya apa Pak? Cukup orang yang memberikan kemudahan itu adalah cukup memberi petunjuk saja, dia sudah mengamalkan hadis ini.
Tapi kalau yang pertama dia harus menghilangkan, dia harus membantu benar-benar menghilangkan. Nah kalau yang kedua ini dia cukup ya memberikan kemudahan saja, memberikan jalan gitu ya, maka dia akan termasuk dalam hadis ini. Nah uniknya Pak, kita lihat di sini. Yang pertama, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia, orang mukmin. Lihat Pak, ternyata apa? Allah menggunakan balasannya, Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan di akhirat. Bapak-bapak kalau mencermati para ulama itu mengkajinya tuh begini Pak. Poin yang pertama ini Rasulullah itu menjaminnya apa Pak? Ketika dia menghilangkan, padahal ini lebih berat Pak, tapi ternyata apa? Balasannya itu menghilangkan kesusahan di hari akhirat saja. Tapi lihat Pak, barang siapa yang memberi kemudahan, hanya memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang, maka balasannya apa Pak? Maka Allah akan berikan kemudahan bukan hanya di akhirat Pak, tapi di dunia. Ya, ini bedanya Pak. Ini bedanya. Lihat lagi, siapa yang menutup aib seorang muslim? Ya, balasannya Pak bukan hanya di akhirat, tapi juga dia akan ditutup di dunia. Begitu pula siapa saja yang menolong saudaranya. Ya, Bapak sekalian sekalian, Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya, dan begitu pula hadis-hadis selanjutnya. Kita akan bahas yang pertama Bapak sekalian sekalian. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia orang mukmin. Konteksnya ini adalah ketika jadi kurbah itu adalah sempit Pak. Kurbah itu sempit. Artinya apa Bapak sekalian? Artinya adalah kalau ada tetangga kita yang dia benar-benar sangat kesulitan. Ini bukan bab tentang pinjam meminjam Pak, tapi dia minta sesuatu. Ya, di antara contohnya apa Pak? Di antara contohnya adalah suatu ketika mungkin Pak Bapak sekalian dia butuh pinjam baju putih buat anaknya itu untuk sidang. Ya, ujian tuh Pak. Nah, kemudian pas banget kita baru beli Pak ya. Pas banget kita baru beli. Seperti itu. Maka Pak Bapak sekalian sekalian muliakan, pada dasarnya kita boleh saja Pak menolak. Ya, kenapa? Karena nggak wajib. Namun kalau kita ingat hadis ini Pak, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia orang mukmin, maka kalau kita meniatkannya seperti ini, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kemudahan-kemudahan kita di kesusahan kita di akhirat. Nah, Bapak sekalian muliakan, kenapa Rasulullah menggunakan kata-kata hanya kesusahan di akhirat, Pak? Karena dikhawatirkan oleh para ulama, dikatakan dikhawatirkan kalau ada orang yang niatnya membantu gitu ya, maka dia akan dimudahkan atau kesusahan dia akan dihilangkan. Ternyata enggak. Nah, ternyata hikmahnya Bapak sekalian muliakan, kesusahan di akhirat itu lebih susah Pak, lebih sulit sekali. Bahkan dikatakan Bapak sekalian, ini agak jorok Pak. Di akhirat itu, di hari kiamat, manusia kondisinya telanjang Pak. Manusia kondisinya telanjang, gitu ya. Terus ada orang yang mengatakan, loh, kita bisa ngeliat aurat orang dong gitu ya, Bapak kesana. Wallahi, mikir itu aja nggak sempat Pak di akhirat. Mikir hari itu aja nggak sempat kita. Ya, bahkan dikatakan apa di surat Abasa itu, ya, mikirin sohibi, saudaranya, teman dekatnya, mikirin tentang saudaranya. Wa abi, wa ummi, wa bani, mikirin ibunya yang dia mana kita sayang banget sama ibu kita, sama bapak kita. Di hari akhirat itu Pak nggak sempat Pak, nggak sempat kita mikirin gimana kondisi ayah kita, ibu kita, bahkan anak-anak kita, nggak sempat. Kenapa? Karena kita sangat sulit Pak untuk berada di akhirat. Ya, situasinya Pak, situasinya tuh modelnya tuh seperti ini. Ya, kalau dalam suasana perkuliahan, ya, ketika ada yang diminta untuk presentasi atau dalam suasana pekerjaan Pak, bapak-bapak ada pekerjaan diminta sama bosnya satu tim untuk presentasi, gitu ya. Kira-kira Pak, ya, yang satu lagi ngerjain persiapan presentasi, ada temennya yang minta bantuan. Nah, di dunia aja Pak,
lagi ngerjain yang sangat sulit, ada orang minta bantuan, itu sulit untuk ngasih bantuan. Ya. Kenapa? Karena dia lagi mikirin, ini gue lagi pengen ngadapin bos, lu mau minta bantuan, seperti itu. Nah itu akan sangat sulit, ya, sangat sulit sekali. Nah begitu pula di akhirat, Pak. Di dunia aja kita udah mikir mau bantuin orang aja susah, apalagi bantuin yang lain. Begitu pula di akhirat, Pak. Dia dikatakan di surat Abasa, ummihi wa abi, gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bahkan mikirin ibu kita itu nggak sempat di akhirat. Kenapa? Saking dahsyatnya hari akhirat. Seperti itu. Nah, ini barang siapa menghilangkan kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan di hari kiamat. Itu yang pertama, Bapak sekalian. Nah, lalu barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, Pak. Ini yang berhutang. Ya, Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Bapak sekalian sekalian muliakan, kita akan lihat sikap kita terhadap orang yang berhutang itu gimana sih? Harusnya ya, Pak. Jadi terhadap orang yang berhutang kita harus lihat dulu kondisi yang berhutang tuh kondisinya gimana. Ada nggak Pak orang kaya yang berhutang? Ada nggak? Ada nggak orang kaya yang berhutang? Ada nggak? Banyak ya, banyak. Nah maka bapak-bapak sekalian saya muliakan, jangan pernah melihat orang-orang kaya yang rumahnya gede itu, Pak, itu nggak ada hutang, Pak. Itu justru potensinya adalah hasil dari kredit semua. Seperti itu, ya. Nah maka bapak-bapak sekalian, kita bersyukur ya. Ketika misalnya hari ini kita nggak punya itu kita bersyukur. Nah, maka ada kondisi orang yang terlilit hutang. Bagaimana sikap kita, Pak? Ada orang yang lapang dan bisa bayar. Ini ada kondisi orang yang berhutang nih, Pak ya. Dia punya hutang, ya, dan dia bisa bayar, gitu ya. Ada lagi kondisinya apa, Pak? Ada orang yang dia berhutang dan ekonominya sulit. Nah, untuk orang yang pertama ini, Pak, orang yang lapang dan bisa bayar, kita nggak punya kewajiban untuk membantunya. Kewajiban kita apa, Pak? Mengingatkan dia untuk menunaikan pembayaran hutang. Bahkan mengingatkan dia ya untuk jangan sampai terlibat pada pinjaman-pinjaman yang haram, pinjol, gitu ya. Nah, ini perlu kita ingatkan, ya. Jangan pernah mengatakan lagi-lagi, wah ini mah orang kaya, dia pasti bisa bayar pinjol. Enggak, Pak. Ya justru pinjol-pinjol itu, Pak, algoritmanya itu diantaranya adalah menyasar pada orang-orang yang memang baik yang kaya maupun yang miskin. Nah, terhadap orang yang ekonominya sulit, Pak, kalau ada orang yang berhutang pada orang lain, ya, ini ada sikapnya yang berbeda, Pak. Ada yang terhadap orang yang berhutang terhadap orang lain, ada yang berhutang sama kita, ya. Jadi jangan pernah bilang gini, gitu ya. Kalau sama hutang sama orang lain, gitu ya, kita ngasih nasihat ya, Pak, udah ikhlasin aja, gitu ya. Ada teman kita konsultasi, ya, nih si Fulan hutang nih sama saya, udah ikhlasin aja, gitu ya. Sedangkan ada orang yang hutang sama kita, gitu ya, harus bayar antum, gitu ya. Nah ini sikap yang tidak adil, gitu ya. Nah ternyata Rasulullah menganjurkan, Pak, terhadap orang yang berhutang pada orang lain, ada orang yang berhutang pada orang lain nih, Pak, sunnahnya itu membantu, ya. Jadi sunnahnya membantu, bapak-bapak sekalian. Jadi kalau ada bapak-bapak sekalian yang mau berhutang, buat membayar hutang lagi, Pak, bahkan dikatakan, Pak, nggak perlu kita tanya juga, ya, asal dia memang hutangnya untuk kebaikan dan kita kondisinya lapang, Pak, itu sunnahnya adalah kita membantunya, ya. Nah yang uniknya, Pak, kalau ada orang yang berhutang sama kita, nah Rasulullah ngajarin apa, Pak? Kalau ada orang yang berhutang sama kita, suatu ketika dia tidak bisa membayar hutang, Pak, maka wajib bagi kita untuk memberikan dia untuk menundanya, gitu. Bedanya kita sama pinjol tuh di sini, Pak. Pinjol itu kalau seandainya lewat dari periode, maka dia akan kena denda. Nah bedanya, Pak, minjem sama kaum muslimin, ya, call a friend gitu ya, istilahnya mau minjem, hubungin teman gitu ya, supaya hubungan tidak putus, pinjam 100 gitu ya, katanya begitu. Nah maka bapak-bapak sekalian sebelum muliakan,
kalau dia berhutang sama kita, mungkin Pak, ini teorinya gampang nih Pak. Tapi suatu ketika misalnya ada saudara kita yang dia berhutang. Nah maka ketika dia tidak punya uang untuk mengganti, maka wajib bagi kita Pak. Ini hukumnya wajib. Itu untuk menunda. Gitu ya. Nah namun beda nih Pak ya. Beda peruntukannya diantaranya adalah kalau seandainya ada seseorang yang dia berhutang, ya, dan dia punya kebiasaan itu hutangnya nggak dibayar, boleh nggak kita nagih? Boleh. Jadi kita mengingatkan, ya. Bahkan di ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah, Bapak sekalian saya muliakan, di surat Al-Baqarah ayat di halaman terakhir ya, itu satu ayat khusus tentang hukum hutang piutang. Apa fikihnya Pak? Kalau ada orang yang minjem dicatat, gitu. Nah maka Bapak sekalian saya muliakan, kalau ada orang yang suka minjem sama kita dicatat Pak. Mohon izin, ya. Jadi manajemennya gampang Pak, biar kita nggak ribut-ribut, ya. Pakai WhatsApp aja. Kalau mau minjam uang silakan isi format ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, ya, Fulan meminjam uang 10 juta untuk keperluan ini, akan dibayar sampai begitu Pak. Diinformasikan akan dibayar pada tanggal segini. Segitu ya. Jadi itu juga memanage saudara kita supaya kalau bayar hutang ada tenggat waktu. Karena nilainya 10 juta. Namun Bapak-bapak sekalian, kalau ada yang minjamnya, saya minjam 20.000 boleh nggak? Nggak usah minjam Pak. Udah kasih aja. Ini buat antum. Kalau 20.000, kalau 10 juta, gitu ya, bisa aja. Kalau kayak Pak Rohmani, udah nggak usah, buat antum, gitu ya. Udah nggak usah diganti, gitu ya. Surat rumah aja, gitu ya. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian saya muliakan, butuh yang namanya surat atau pencatatan. Supaya apa Pak? Memanage orang yang berhutang itu, oh saya harus ganti tanggal segini. Pak, saya boleh nggak pinjam uang 20 juta buat bayar anak kuliah, tapi bayarnya tahun depan cicil Pak, 1 juta. Silakan boleh, ya. Tertulis nggak? Tertulis Pak. Jadi ngingetinnya gampang, ya. Jadi ngingetinnya gampang. Suatu ketika ketika kita misalnya mau nagih H-1 jatuh temponya tanggal 20, itu nggak perlu bilang-bilang apa-apa Pak. Cukup afwan, mohon izin mengingatkan besok tanggal 20. Jangan lupa ya. Begitu aja boleh Pak. Ya. Nah, maka ketika saudara kita mengatakan, "Mohon maaf, dananya nggak cukup nih. Saya izin ya untuk menunda." Kasih Pak. Kenapa Bapak sekalian? Karena insya Allah balasannya orang yang seperti ini Pak, buat kita yang memberikan hutang kemudian mempending, menunda, balasannya surga Pak. Luar biasa. Balasannya surga. Seperti itu. Nah kemudian Bapak-bapak sekalian saya muliakan, sunnahnya gitu ya, wajib bagi kita diantaranya itu adalah menunda. Sunnahnya itu adalah apa? Mengikhlaskan. Seperti itu. Jadi sunnahnya mengikhlaskan Pak. Ya, jadi kalau ada yang berhutang 10 juta, kira-kira berat apa enggak Pak? Mengikhlaskan 10 juta. Berat ya? Berat. Bahkan seangka 100.000 pun bisa berat. Seperti itu. Bisa berat. Namun Bapak-bapak sekalian, kewajiban buat kitanya adalah jadi nggak wajib mengikhlaskan Pak. Nah, fikihnya juga Pak, tata caranya juga jangan sampai keliru. Orang yang berhutang yang ngatur penghutang. Gitu ya. Jadi ketika berhutang ya sebesar 200.000 ya, ketika ditagih ya elah 200.000 aja juga. Ikhlasin lah sama saudara gitu ya. Yang ngomongnya ini bukan orang yang berhutang. Harusnya yang ngomongnya adalah orang yang memberi hutang. Gitu ya. Jadi sunnahnya bagi orang-orang yang seperti ini Pak, sunnahnya itu adalah kita mengikhlaskan. Nah, ada dua gitu ya. Mengikhlaskan sebagian, mengikhlaskan
seluruhnya. Mana yang paling baik sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Bapak-bapak sekalian memuliakan, inilah di antara fikih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang berhutang. Nah, yang selanjutnya Bapak-bapak sekalian, di dalam hadis tersebut dikatakan, ya, siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak sekalian memuliakan, ketika ada saudara kita yang dia memiliki aib apapun Bapak-bapak sekalian, misalnya di antara aibnya adalah dia sering terlambat, gitu ya, atau kita tahu ya sesama karyawan gitu ya, tim kita ini orangnya sering terlambat, gitu ya, maka tidak fair menyampaikan kepada seseorang ini orangnya sering terlambat Pak, dalam rangka menjatuhkan dia. Nah, ini nggak boleh tuh begitu Pak. Kenapa? Karena ini aibnya. Namun Bapak-bapak sekalian, bukan aib kalau seandainya ada kriminalitas, ada kejahatan, ada seseorang yang minum-minuman, ya. Jadi ketika ada seorang yang minum-minum, ya, kemudian kita melihat, nah bukan aib Pak, kita bilang Pak, di sana ada yang minum-minum, gitu ya. Kemudian kita diamin. Nah, bukan maksud hadis itu, bukan itu. Tapi maksud hadisnya itu diantaranya ada Bapak-bapak sekalian adalah aib yang sifatnya itu adalah dia privasinya dia. Ya, diantaranya contohnya apa Pak? Ya dia miskin, gitu ya. Ya dia sama istrinya sering bertengkar, gitu ya. Dia sama anaknya itu galak dan seterusnya. Nah, itu aib. Ya. Namun Bapak-bapak sekalian, kalau untuk sifatnya solusi, ya, kalau sifatnya untuk solusi itu boleh. Ya, Bapak-bapak melihat, mohon maaf, mohon izin, ada tetangganya, mohon maaf, mohon izin ya, ketika ada yang selingkuh seperti itu gimana? Itu bukan diomongin Pak. Nah, ketika kita ngomongin hal ini, ya, atau yang ada di TV hari ini Pak, ya, ada seseorang yang menampilkan video-video. Nah, dia tidak termasuk hadis ini. Bahkan dia dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia membuka aib seseorang. Kecuali Bapak-bapak sekalian tidak perlu dilaporkan kepada media. Dia cukup melaporkan kepada polisi, Pak, tolong ditangkap orang ini. Kenapa? Karena dia melakukan perzinahan. Ya. Jadi secara fikihnya begitu Bapak-bapak sekalian. Dia menutup aibnya, ya, aib-aib yang benar-benar untuk mensolusikan. Ya. Nah, begitu pula tidak termasuk dalam hadis ini Bapak-bapak sekalian, kalau kita dalam perjalanan melihat ada orang yang melakukan kemungkaran, gitu ya, bisa jadi ya kita punya tetangga dan dia menghardik atau bahkan melakukan kekerasan terhadap anaknya, terus kita anggap oh ini aib, nggak usah ditolongin. Kenapa? Karena ini aib. Bukan Pak, bukan seperti itu. Justru kita ketika melihat kemungkaran itu, hadisnya adalah man ra'an minkun munkaran falyughayyirhu biyadi. Ya, jadi kalau ada kemungkaran saat itu, ada anak-anak lagi minum-minuman gitu ya, maka hadisnya adalah buang air minuman keras itu, buang arak itu. Gitu ya. Bukan disembunyikan, Pak. Bukan disembunyikan. Bahkan kalau ketika melihat ada anak dari tetangga kita yang melakukan suatu aib gitu ya, kita menyampaikan sama orang tuanya untuk bisa diselesaikan seperti itu. Nah, itu Bapak-bapak sekalian semua muliakan. Nah, yang selanjutnya poin dari hadis lainnya adalah siapa saja yang menolong saudaranya, Allah akan menolongnya sebagaimana menolong saudaranya. Bapak-bapak sekalian semua muliakan, ada suatu kisah yang diambil dari kisah Timur Tengah gitu ya. Jadi suatu ketika ini orang soleh Pak. Orang soleh, dia punya anaknya ini kondisinya sakit keras gitu ya. Nah, kejadiannya tengah malam, dibawa ke rumah sakit gitu ya. Kemudian ketika dikonsultasikan sama dokter, kata dokter ini bahaya sekali gitu ya. Ini bahaya sekali Pak. Ya, ini kenapa baru dibawa sekarang? Ini benar-benar sangat bahaya Pak gitu ya. Bahkan ini Pak, saya khawatir Pak, kalau misalnya sampai besok kami tidak bisa menangani, anak Bapak tidak akan terselamatkan. Maka saat itu dia minta tolong sama Allah, dia sholat. Ya, dia sholat, ya dia minta tolong, dia berdoa sama ya Allah berikanlah pertolongan dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Sampai akhirnya
ketika dia habis sholat, dia berdoa sama Allah, diberikan suatu ilham, ingat suatu hadis, gitu ya. Di antara hadisnya bunyinya adalah barang siapa yang mensedekahkan hartanya, maka Allah akan menyelamatkan dirinya, gitu ya. Akhirnya apa Bapak sekalian? Dia kepikiran untuk berinfak hari itu. Namun Bapak sekalian sebelum muliakan, itu posisinya tengah malam, Pak. Posisinya tengah malam. Mau berinfak sama siapa? Mungkin kalau di Bekasi banyak ya, Pak ya, orang-orang yang di pinggir-pinggiran. Tapi ini di Timur Tengah, gitu ya. Itu tengah malam, mencari orang-orang yang sedang membutuhkan itu jarang. Nah, suatu ketika Bapak sekalian sebelum muliakan, ketika dia sedang mencari ingin melakukan sedekah, ada seekor kucing yang sedang ngeong-ngeong ya, membutuhkan air, gitu ya. Akhirnya apa Pak sekalian? Bapak ini ya, atau syekh ini berniat, kalau memang betul saya harus berinfak, maka saya akan berinfak pada kucing ini untuk memberikan minuman, gitu ya. Dan dia meniatkan, ya Allah, permudahlah urusanku sebagaimana aku telah mempermudah urusan makhlukmu, seperti itu. Nah, suatu ketika Bapak sekalian saya muliakan, qadarullah wa masyafa'al, keesokan harinya ya, anaknya itu alhamdulillah terselamatkan. Nah, ketika di rumah, anaknya tuh cerita, gitu ya, kamu tuh kondisi udah mendingan, sudah Abi, gitu ya. Kemudian dia cerita, Abi, sebenarnya aku tuh mimpi, kata dia. Mimpinya apa? Mimpi yang saat itu tuh ada makhluk yang sangat besar sekali yang ingin mencelakai aku, gitu ya. Tapi suatu ketika saat itu ada seekor kucing ya yang menolong untuk mengusir makhluk tersebut. Bapak sekalian semua muliakan, mungkin percaya nggak percaya kisah ini ya, bahwasanya apa iya gitu ya, kita membantu seekor kucing maka balasannya seperti itu. Tapi ini kisah nyata, gitu ya. Ini kisah nyata. Bapak sekalian semua muliakan, saya sampaikan salah satu kisah saya juga ya. Ketika saya pengen sidang tesis, Pak. Ini saya mau sidang tesis. Ya. Ketika sidang tesis itu, keesokan harinya itu, Pak, itu adalah waktu yang sangat deadline harus ngumpulin tesisnya. Seperti itu. Namun ada salah satu syarat saya, Pak, yang belum selesai, yaitu TOEFL. TOEFL itu adalah tes bahasa Inggris. Akhirnya apa, Pak, sekalian? Saya udah TOEFL, tapi ternyata nilainya nggak masuk, gitu ya. TOEFL lagi nggak masuk juga, gitu ya, karena standarnya tinggi. Akhirnya udah pusing Pak ya, udah pusing banget gitu ya, minta tolong sama Allah dan seterusnya. Akhirnya ya Allah, akhirnya apa Pak? Saya meniatkan, ya Allah, pokoknya kalau seandainya memang ini yang terbaik, saya nggak bisa sidang tesis gitu ya, maka ya udah nggak apa-apa. Tapi ya Allah, kalau seandainya saya bisa sidang, maka saya insya Allah akan berinfak. Jadi saat itu saya meniatkan infak Pak, meniatkan infak ya, yang biasanya misalnya berapa gitu ya, saya lipat gandakan, gitu ya, saya lipat gandakan. Nah ternyata Bapak sekalian saya muliakan, itu syarat-syarat saya kirim, gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tiba-tiba besok nama saya masuk, termasuk yang diperbolehkan untuk melaksanakan ujian tesis. Saya nggak habis pikir, padahal TOEFL saya itu nggak masuk gitu ya. Ternyata apa Bapak sekalian? Ternyata qadarullah wa masyafa'al, gitu ya. Ternyata ada kemudahan saat itu adalah saat Covid, gitu ya. Saat Covid ada kemudahan, yang penting bisa sidang, gitu ya. Adapun nanti untuk urusan-urusan tes TOEFL-nya ya, yang masih kurang bisa nyusul. Bapak sekalian sebelum muliakan, ini adalah salah satu ya pertolongan dari Allah ketika kita ya, al jazau jinsu minal amal. Ya, ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Saya lanjutkan yang bagian poin yang terakhir Bapak sekalian. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak sekalian sekalian muliakan, bayangkan hanya sekedar menuntut ilmu, balasannya surga. Ya. Jadi Islam itu sangat mudah sekali, Pak. Ketika pengen mendapatkan surga, maka niatkan hadir kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian ilmu syariah aja, itu insya Allah balasannya adalah diantaranya surga. Seperti itu. Yang selanjutnya Bapak sekalian, berkumpul, barang siapa yang berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah ya, dan saling mempelajarinya di antara mereka. Nah, makanya Bapak sekalian,
Fikihnya Pak, kalau bapak-bapak ngumpul ya, biar dikatakan apa Pak? Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Allah akan berikan rahmat ya, yang meliputi para malaikat mengelilinginya. Malaikat mengelilingi itu dalam rangka mendoakan Pak. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa melihat, mata kita bisa melihat alam gaib ini banyak sekali para malaikat itu sayap-sayapnya itu berada di sekitar kita gitu ya. Nah, di sini dikatakan pada malaikat yang ada di sisinya yang mendoakan kita. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini fikihnya, pesan buat kita Bapak-bapak sekalian, kalau lagi ngumpul sama keluarga, sama istri, sama anak, minimal Pak baca bismillah. Ya, kenapa? Karena berkumpul sekelompok orang dalam satu rumah, kemudian untuk membaca kitabullah. Ya, jadi tataran teknisnya lagi ngumpul sama keluarga, baik lagi makan bareng Pak, cukup ayo baca doa bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu insya Allah termasuk di antara yang dimaksud oleh hadis ini. Apalagi kajiannya seperti ini, ya. Ini insya Allah ya otomatis akan datang yang namanya as-sakinah, ketenangan, ya. Akan datang yang namanya doa-doa dari para malaikat. Dan yang terakhir Bapak sekalian muliakan, barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya, garis keturunannya. Bapak sekalian muliakan, dalam Islam itu begitu adil. Sebenarnya Bapak-bapak sekalian, sebenarnya ya Bapak-bapak sekalian ya, tidak ada, walaupun dia keturunan darah-darahnya dari Rasulullah SAW gitu ya, itu menjamin dia kepada surga, tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW bertindak tegas. Kata Rasulullah apa? Seandainya, kata Rasulullah, seandainya anakku ya, yaitu Fatimah melakukan kejahatan, bahkan dia melakukan pencurian, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya Fatimah. Itu artinya apa Bapak sekalian? Tidak ada yang menjamin ya, dia anak keturunan ustadz. Ya, jadi iman itu tidak bisa diwarisi, Pak. Iman itu tidak bisa diwarisi, iman itu tidak bisa dipastikan jatuh pada anaknya. Nah, maka Bapak sekalian, jangan pernah ya menganggap saya ini keturunannya dari kiai ini gitu ya. Nah, maka akan menjamin kita untuk masuk surga, enggak Pak. Namun sikap kita terhadap anak-anak ustadz, anak-anak kiai, anak-anak habib, ya bahkan habaib gitu ya, sikap kita ya kita punya adab terhadap mereka. Kenapa? Karena Rasulullah pun mengatakan adab-adab terhadap istri Nabi. Ya, di antara adab terhadap istri Nabi apa Pak? Jadi pasca Nabi meninggal, istrinya Nabi itu semuanya tidak boleh ada yang menikahi. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua terhadap istri Nabi apa Pak? Tidak boleh ya berbicara keras, gitu ya. Adab terhadap anak atau keluarga Nabi diantaranya apa Bapak-bapak sekalian? Diantaranya, dan itu sifatnya lagi-lagi tidak menjamin terhadap dia itu masuk surga atau tidak. Tidak, gitu ya. Jadi dalam Islam itu Bapak-bapak sekalian, kalau dia lambat amalnya, kalau dia jarang sholat, kalau dia jarang ngaji, kalau dia jarang baca Quran, maka nggak menjamin Pak, ya di akhirat itu dia akan diselamatkan oleh nasabnya. Tidak Pak, tidak dijamin, gitu ya. Yang diselamatkan oleh Allah yaitu melalui syafaat itu adalah orang-orang yang mana lagi-lagi dia pernah melihat berbuat baik, ternyata amalnya kurang. Nah, yang seperti itu Pak, ya. Jadi ketika ada seseorang melakukan suatu perbuatan, ya, misalnya di sini A ketemu B gitu ya, tiba-tiba di akhirat itu B yang masuk surga. Kemudian B minta, ya Allah, boleh nggak saya memberikan syafaat pada saudara saya yang A untuk bisa masuk surga juga? Karena dulu dia pernah ikut ngaji sama saya. Itu kalau amalannya kurang saja Pak, bisa menyelamatkan. Namun kalau dia tidak pernah beramal, ya bahkan dia menganggap bahwasanya saya insya Allah pasti masuk surga, dalam Islam itu tidak menjamin begitu Pak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ini. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya atau garis keturunannya yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak sekalian sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini kajian yang sifatnya pengganti Pak. Yang utamanya insya Allah nanti akan tetap dari Ustadz Tadi Suara. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan. Mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan dari Ustadz Abbas atau dari yang lainnya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dengarkan dari baik-baik tadi. Mungkin dari jemaah silakan untuk bertanya.
Di sebelah mana mungkin ada. Siap selalu suruh kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya ya. Baik Bapak-Bapak sekalian, sebelum muliakan, saya ingin menguatkan begini dulu Bapak-Bapak sekalian. Pada dasarnya berhutang itu dalam Islam boleh. Ini sebelum saya jawab ya. Berhutang dalam Islam itu boleh. Gitu ya. Namun Rasulullah itu tidak menganjurkan. Bahkan dalam doa-doa, dalam zikir-zikir kita itu dimintanya apa? Untuk tidak terlilit hutang, dijauhkan untuk tidak terlilit dalam hutang piutang. Bahkan ada satu hadis, orang yang mati syahid itu tergantung ya, terlunta-lunta maksudnya posisinya ya. Itu karena faktor dia belum membayar hutang. Gitu ya. Nah, Bapak-bapak sekalian semuanya kan ini begitu dahsyatnya orang yang berhutang. Ya, ini Bapak-bapak saya ingin menguatkan ya, kalau di antara kita ada yang berhutang, maka semangatnya itu bayar. Gitu ya, semangatnya bayar seperti itu. Nah, yang kedua Bapak-bapak sekalian saya muliakan, lalu bagaimana dong kalau seandainya ada saudara kita yang berhutang, kemudian dia tidak bayar-bayar, padahal udah diingetin, gitu ya Pak Haji ya. Nah, ini kita lihat Pak, ya. Kalau dia berhutang sama kita nih Pak, maka kewajiban bagi kita kepada dia nunda. Oke. Gitu ya. Ajak ngomong-ngomong baik-baik, Pak. Baik, saya tunda ya. Saya tunda. Kira-kira kapan bisanya? Wah, saya nggak tahu lah. Pokoknya saya miskin nih. Saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak bisa berjanji. Nah, Bapak-bapak sekalian, diedukasi, diingetin. Gitu ya. Hutang itu, mohon maaf Pak, nggak apa-apa, disampaikan. Saya sampaikan, Bapak mudah-mudahan Allah lapangkan ya dalam kondisi saat ini, tapi tetap harus punya niat. Jadi edukasi tuh Pak Haji, ya kaum muslimin, punya niat untuk membayarnya. Edukasi begitu Pak, diingetin, ya. Namun Bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat Pak ya, ternyata apa? Ini orangnya benar-benar miskin, gitu ya. Dan bagi kita uang itu pun, makanya nih Pak ya, tadi yang saya bilang, bagi kita uang itu tidak terlalu banyak, gitu ya. Maka sunnahnya Pak, ini sunnahnya. Kalau wajibnya tadi menundanya Pak Haji, menundanya sampai akhirnya dia tidak membayar gimana? Ya itu udah urusannya dia. Kalau besar bahkan gitu ya, boleh nggak keturunannya bayar? Wajib. Keturunannya itu untuk membayar. Makanya hutang piutang itu harus ada tulisan, catatan. Nih, kakek antum dulu pernah berhutang sama saya tanggal segini, ada tanda tangannya. Mohon dilunasi. Seperti itu. Ya. Itu kewajiban bagi kitanya kepada dia mempendingnya. Gitu ya. Bahkan Bapak-bapak sekalian mempermudahnya dalam konteks itu. Mempendingnya. Namun kalau nilainya bagi kita tidak terlalu besar, maka sunnahnya Pak Haji, ini Rasul yang mengatakan, ini saya bikin susun ini berdasarkan perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW. Maka sunnahnya Bapak-bapak sekalian, diantaranya adalah ia mengikhlaskan, gitu. Baik mengikhlaskan, ya udah, saya kasih kemudahan ya, saya kasih kemudahan buat antum, bayarnya cukup segini aja. Seperti itu. Atau akhirnya udah saya kasih kemudahan, antum udah lunas. Seperti itu. Ya kenapa? Karena nilainya tidak terlalu besar. Makanya Bapak-bapak sekalian semua muliakan, pernah dengar cerita bapaknya Imam Syafi'i gitu ya. Ketika dia memakan
buah apel gitu ya, yang ternyata apel itu dia belum minta izin gitu kan. Kemudian akhirnya apa Pak? Kemudian akhirnya dia minta izin sama yang punya kebun. Saya kemarin makan apel ini gimana gitu ya. Akhirnya dia, kamu berhutang, kamu harus bayar ini gini gitu ya. Nah, maka bisa jadi Pak Haji, hutang itu kita ikhlaskan namun dengan bayaran yang lain. Misalnya Pak, ya udah saya ikhlasin tapi Bapak bantu saya ngerjain ini, ngerjain itu dan seterusnya. Seperti itu. Yang haram, yang tidak boleh adalah sampai akhirnya apa? Berantem. Ya, seperti kejadian baru-baru ini di Kalibata ya. Itu debt collector nagih gitu ya. Ya udah debt collector aja udah salah itu Pak ya. Udah debt collector aja sudah keliru gitu ya. Ya sampai akhirnya kan ya ditagih. Emang kerjaan debt collector itu kan nagihnya dengan kekerasan gitu ya. Tidak terima akhirnya saling menyerang. Itulah akibat tidak memperhatikan nilai-nilai Islam. Ya, menyebabkan akhirnya perang, menyebabkan akhirnya ribut gitu ya. Bapak-bapak sekalian saya muliakan, setiap kita di keluarga pasti punya masalah-masalah yang seperti ini. Di keluarga saya termasuk diantaranya adalah selalu ada namanya urusan-urusan warisan. Ya, sudah dijual suatu barang ini, kemudian apa? Dijadikan uang, ya, harusnya dibagi ke dia, tapi belum dibagi, statusnya hutang. Ketika tidak dibayar-bayar, akhirnya ribut, akhirnya tidak mau berpapasan dan seterusnya. Itu juga keliru. Ya, maka bagaimana? Kewajiban bagi kita itu adalah lagi-lagi menundanya, mengingatkan dia bahwasanya hutang itu wajib untuk dibayar. Nah, sunnahnya Pak Haji, kalau itu dia nilainya tidak terlalu besar, maka sebagian diikhlaskan. Kalau itu memang benar-benar kita mampu dan kita sayang, kita tahu orang ini baik banget gitu ya, maka kita ikhlaskan. Seperti itu. Nah, kurang lebih begitu Pak Haji. Jadi pada dasarnya bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang seperti itu kita doakan. Ya, yang penting jangan sampai ribut Pak Haji. Jangan sampai ribut, bahkan memblok. Ya. Haram bagi kita silaturahmi ke rumah si fulan. Kenapa? Belum bayar utang. Nah, itu haram. Kalau sampai ada sikap yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Pak. Kemudian bertahun-tahun kita dengan membayar, ketika kita mau bayar, kemudian orang yang bukan kita udah cari malam nggak ketemu. Nah, bagaimana cara kita membayar utang tersebut sedangkan kita udah nggak tahu jejaknya orang itu gimana? Ya, baik. Jadi sebelum saya jawab nih Pak ya, lagi-lagi ada sebuah kisahnya itu. Kita tahu kisah ini, bapak-bapak sekalian saya muliakan. Kisahnya itu bahkan diabadikan dalam satu hadis. Ya, ada seorang atasan, ya, yang mana atasan ini punya pegawai. Terus kemudian ketika ingin dibayar gajinya itu, ya, gaji itu kan sebenarnya hutang yang harus dibayar ya sama pegawai. Pegawainya pergi, gitu ya. Perginya itu dengan baik-baik dan memang tidak tahu ya kemana. Zaman dulu Pak nggak ada handphone Pak. Zaman dulu nggak ada WhatsApp ya. Kalau zaman sekarang tuh bohong banget kalau nggak bisa nih dihubungin ya itu bohong banget gitu ya. Kalau zaman dulu memang tidak bisa diakses gitu ya. Sampai bertahun-tahun akhirnya atasan ini uangnya tersebut, gajinya tersebut itu diinvest ke suatu persawahan gitu ya. Sampai akhirnya sawah tersebut berkembang ya, memunculkan yang namanya laba dan seterusnya gitu ya. Suatu ketika pegawai itu datang gitu ya. Maka kewajibannya apa Pak? Memberikan semua yang sudah diinvest buat orang yang sudah kita hutangkan itu gitu ya. Kewajiban kita sebenarnya membayar hutang senilai itu, tapi kalau mau dibilang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ini saya waktu itu berinvest dari uang antum dan sudah berkembang kayak gini gitu ya. Ini buat antum gitu ya. Silahkan. Itu benar-benar sangat mulia. Wajibannya tetap membayar hutang sesuai dengan nilainya.
Nah, lalu bagaimana dengan ketika kita sudah mencari, ya? Yang pertama yang kewajiban kita itu adalah mencarinya. Yang kedua, ya menyimpannya, gitu ya. Sampai akhirnya kita punya batasan waktu, target waktu, Bapak-bapak sekalian. Nah, ini para ulama berbeda pendapat di sini, gitu ya. Di antara berbeda pendapatnya itu adalah boleh menginfakkan, gitu ya. Karena udah nggak ketemu posisinya seperti itu ya. Namun untuk hati-hati Bapak-bapak sekalian selalu muliakan, di antaranya adalah itu di situ diinvest atau ditaruh di suatu tabungan dan itu dikasih keterangan. Ini adalah hutang yang harus dibayarkan kepada dia. Kalau seandainya nanti ketemu, maka dia akan diberikan. Nah, maka insya Allah Bapak-bapak sekalian seperti untuk yang seperti ini tugas kita udah selesai. Tugas kita udah selesai, gitu ya. Lalu bagaimana nanti ketika ada orang, ya itu berarti tinggal diganti. Namun sampai sejauh itu saja, ya tugas kita sudah selesai. Kenapa? Karena kita sudah meniatkan, kita sudah berusaha mencari dan itu nggak ketemu. Hal ini sama seperti kisah nyata di Mesir, ya. Waktu itu ada orang yang berhutang sangat banyak sekali dan dia pergi ke pulau, ya. Ketika dia ingin mengganti hutang itu nggak ada kapal yang lewat. Akhirnya apa, Pak? Demi menjaga ikatan atau janjinya dia untuk bayar hutang pada tanggal tersebut, gitu ya. Akhirnya dia meniatkan sama Allah, ya Allah, sesungguhnya uang ini saya taruh di kayu, gitu ya. Ini kisah nyata, Pak. Saya taruh di kayu untuk dibawa ke pulau saudara saya dan semoga saudara saya itu sudah bisa menemukannya, gitu. Akhirnya apa? Dia meniatkan, ya Allah, bantulah saya untuk bisa membayarkan hutang dengan kayu ini. Niat dia itu, Pak, itu hanya sekedar memenuhi janjinya untuk bayar hutang jatuh tempo. Niatnya dia tuh, Pak, gitu ya. Sampai akhirnya orang yang nungguin, gitu ya, suatu ketika singkatnya itu adalah ternyata uangnya itu sampai, ya. Nah, pas di hari-hari berikutnya dia datengin, dia bawa lagi, saya akan bayar hutang antum, gitu ya. Oh, nggak usah. Kenapa? Karena hutang antum udah dibayar melalui barang temuan saya di kayu. Oh, itu kayu yang saya antar sebenarnya, gitu ya. Artinya apa, Bapak-bapak sekalian? Artinya ini adalah bantuan-bantuan dari Allah. Kemudahan-kemudahan dari Allah. Kalau seandainya seseorang yang meniatkan baik untuk bayar hutang, ya, maka caranya sampai seperti itu, Pak. Ya, sampai tadi ya, untuk meniatkan dia, memastikan dia memenuhi janji, kayu dikirim, gitu ya. Walaupun dia meyakini ini juga belum tentu nyampe, tapi karena minta tolong sama Allah akan ada kemudahan. Nah, maka singkatnya terhadap orang-orang yang seperti itu, invest atau taruh di tabungan, Pak, dikasih catatan ini adalah hutang buat dia, sambil terus nyari, gitu ya. Ya kalau nilainya besar, bahkan dicari pengumuman, dibikin pengumuman. Kalau nilainya besar, kalau nilainya kecil mungkin tidak perlu, gitu ya. Dan itu Bapak-bapak sekalian harus dicatat, ya. Di Al-Quran, Bapak-bapak nanti buka di surat Al-Baqarah ya, di rumah. Surat Al-Baqarah ayat 282. Itu adalah ayat tentang hutang piutang. Satu ayat satu halaman, Pak. Itu adalah ayat paling panjang. Satu ayat satu halaman. Dan intinya apa, Pak? Intinya adalah kalau hutang piutang dicatat. Intinya itu. Seperti itu. Nah, maka untuk urusan yang tadi saya menyarankan diantaranya adalah dicatat, kemudian dicari dan disimpan. Kalau ternyata memang dia tidak ketemu, qadarullah wa masyafa'al, niat kita sudah ingin membayar hutangnya sudah gugur insyaallah. Namun jangan sampai ketika udah 10 tahun, ya ini kayaknya nggak ada yang ngambil nih uang, gitu ya. Akhirnya dipakai, itu salah. Keliru, gitu ya, yang seperti itu. Tapi memang benar-benar uang itu kita gunakan untuk membayar. Adapun kalau barang itu yang sifatnya bakal kedaluarsa, ya, barang itu akan rusak, maka para ulama membolehkan untuk menggunakannya, gitu ya. Kalau uang itu kan nggak kedaluarsa, Pak, ya. Tapi kalau barang itu bisa jadi nemuin kopi, Pak, ya nggak? Nemuin kopi, gitu kan, seperti itu. Maka bilang sama temennya, ini kopi saya minum, ntar kalau ada yang nanya saya ganti. Nah, fikihnya tuh begitu, gitu ya. Jangan langsung minum, gitu ya. Langsung menyatakan, oh tadi nggak ada yang mengaku, gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sesi tanya jawab tersebut waktu besok mengatakan bagian dari Islam berapa selalu bermanfaat dan juga kita pahami dan kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini ada salam lagi mengenai Quran ini salam untuk para baik kita, kita sama-sama membaca adalah dan doa hadis. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.